Ustaz, Insya Allah. kalau kita ngomongin kisah-kisah perempuan peradaban, kayaknya kurang afdol kalau kita juga kalau kita belum ngomongin tokoh-tokoh perempuan dari Indonesia. Ustaz. Betul. Dan saya tuh pernah mendengar bahwa tokoh yang cukup besar perjuangannya bahkan sangat-sangat mempengaruhi kemerdekaan Indonesia yaitu Pangeran Diponegoro ini ternyata didikannya juga bukan cuma dididik oleh para pria tapi juga pendidik utamanya itu adalah seorang wanita. Betul, Masya Allah. Mungkin coba bisa diceritakan tentang beliau. Ustaz. Iya, salah satu figur yang paling berpengaruh pada diri Pangeran Diponegoro ini adalah nenek buyut beliau. Nenek buyut ya, bahkan bukan nenek tapi nenek buyut Jauh beliau. juga gitu ya? Ya. Tapi karena memang waktu itu mereka nikahnya muda-muda, benar. jarak usia antara nenek buyut dengan cucu buyut itu tidak sejauh sekarang. Iya, mungkin kayak tidak nenek sejauh kita sekarang. Nenek sekarang gitu ya. Dan nenek buyut beliau ini terkenal dengan nama Ratu Ageng Tegalrejo, permaisuri dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, Sultan pertama Kesultanan Yogyakarta. Jadi karena Diponegoro ini adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III, bin Hamengkubuwono II, bin Hamengkubuwono I, maka Ratu Ageng ini adalah nenek buyut beliau. Yeah. Nah, beliau ini punya nama aslinya Niken Larayuwati. Niken Larayuwati. Niken Larayuwati. Niken Larayuwati ini adalah putri dari Kiai Ageng Derpoyudo, seorang ulama besar yang waktu itu memiliki sebuah perguruan agama di Perdikan Majanjati di Sragen. Di Sragen Selatan ya, dekat perbatasan dengan wilayah Ngawi. Nah, di wilayah itulah beliau lahir dari Ki Ageng Derpoyudo. Ki Ageng Derpoyudo ini adalah putra dari Kiai Bekal Sulaiman. Kalau ditarik ke atas nasab beliau ini kepada Ki Ageng Prampelan, berarti beliau adalah keturunan Sunan Ampel dari Surabaya. Salah satu jalur nasab beliau yang juga langsung adalah dari kakek beliau ini nyambung ke Sultan Abdul Qahir pertama dari Bima. Masya Allah. Dari Kesultanan Bima di Nusa Tenggara Barat. Kemudian diceritakan beliau ini lahir, keturunan ini berasal dari Sultan Bima yang permaisurinya adalah seorang putri dari Kesultanan Goa Talo di Makassar. Masya Allah. Jadi kalau begitu dalam diri beliau Ratu Ageng Tegalrejo itu ya ada darah dari Sunan Ampel, ada darah dari Bugis, ada darah dari Bima ya. Bahkan sebagian menyebut ada darah dari para sadat ya, dari golongan kaum muslimin dari Arabia waktu itu yang kemudian mengalir dalam diri beliau. Ya, Ratu Ageng Tegalrejo atau Niken Larayuwati ini dididik dan dibesarkan oleh ayahandanya Ki Ageng Derpoyudo dengan pendidikan agama yang sangat baik, dengan keilmuan yang sangat mumpuni dalam berbagai bidang termasuk ilmu olah kanuragan. Maka sejak kecil beliau sangat terampil naik kuda. Wow. Ya, sejak kecil sangat Perempuan terampil padahal ya? perempuan dan kemudian sangat terampil menggunakan berbagai senjata. Memanah oke, memakai pedang oke, memainkan tombak oke, menggunakan bedil laras panjang oke, menggunakan pistol oke. Jadi beliau senjata modern maupun senjata tradisional semuanya menguasai dan semuanya bisa beliau pergunakan ketika sedang memacu kuda. Ini keunggulannya Ratu Ageng. Maka pemahaman keagamaan yang kuat disertai dengan
keterampilan militer yang sangat mumpuni inilah yang menjadikan beliau diperistri oleh seorang pangeran yang berjihad melawan VOC pada waktu itu. Pangeran ini namanya Pangeran Mangkubumi, putra Susuhunan Amangkurat IV dari Kesultanan Mataram yang waktu itu masih beribu kota di Kartasura, di wilayah dekat Solo sekarang. Kemudian sebagai seorang pangeran pada waktu itu beliau membantu kakaknya yang kemudian menggantikan ayahandanya menjadi raja dengan namanya Susuhunan Pakubuwono II. Ketika Susuhunan Pakubuwono II menghadapi pemberontakan, singkat cerita banyak pemberontakan ini kemudian dipadamkan oleh Pangeran Mangkubumi sebagai andalan sang kakak yang sangat mumpuni dalam berperang dan tadi didampingi oleh seorang istri yang sangat hebat ya bernama Niken Larayuwati tadi. Nah, kemudian ada yang peristiwa yang membuat Pangeran Mangkubumi akhirnya meninggalkan keraton dan memilih angkat senjata berjihad melawan VOC, yaitu ketika kakandanya Susuhunan Pakubuwono II banyak ditekan oleh Belanda, harus menandatangani perjanjian-perjanjian yang sangat merugikan Kesultanan Mataram. Di antaranya adalah beliau menandatangani perjanjian di mana seluruh dermaga dan pelabuhan di pantai utara Jawa yang membentang dari Tegal di barat sampai ke Panarukan di Banyuwangi atau Situbondo, itu semuanya kemudian dipergunakan oleh VOC dengan harga sewa kepada Kesultanan Mataram yang sangat rendah. Sebelumnya kalau boleh tahu waktu itu Kesultanan Mataram itu kekuasaannya wilayahnya sekarang Jawa Tengah dan Jawa Timur lah. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Waktu itu masih wilayahnya besar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Udah kayak satu negara sendiri dibanding Eropa. Iya, sangat besar dibandingkan negara-negara Eropa. Itu saja sudah berkurang pada masa Amangkurat II di mana dia menyerahkan seluruh priangan ya seluruh wilayah Jawa Barat kepada VOC sebagai bayaran karena membantunya untuk meredakan pemberontakan Trunojoyo. Nah itu jadi priangan dengan batas sebelah barat Kali Cimanuk semuanya itu sudah diserahkan kepada VOC sebelumnya. Nah ini Raja Pakubuwono II ini diminta oleh Belanda untuk setiap tahunnya selain tadi harus menyewakan pantai utara dengan harga sewa yang murah, dia setiap tahunnya harus menyerahkan beras kepada VOC sebagai bagian dari pembayaran jasa tentara yang dipinjamkan oleh VOC itu setiap tahun itu 1.800 koyang. 1.800 koyang itu kira-kira kalau sekarang itu mungkin 180.000 ton. Wow. Jadi setiap tahun harus menyerahkan beras sebanyak itu kepada VOC. Dan itu sangat memberatkan Kesultanan Mataram dan sangat memberatkan rakyat. Rakyat menjadi menderita. Jadi Pangeran Mangkubumi ini mengkritik kebijakan kakaknya ini. Kenapa soal penyewaan pantai utara tidak berunding dengan para menteri, para nayaka, tiba-tiba tanda tangan, keputusan sepihak. Kenapa soal penyerahan beras ini tidak dikonsultasikan dengan para pengawas pertanian, apakah mampu rakyat kemudian menyediakan beras sebanyak itu untuk kemudian diberikan kepada VOC begitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan VOC ini sangat mengganggu bagi Pangeran Mangkubumi, ditambah ada satu insiden yang sangat mempermalukan beliau di depan umum. Jadi ketika Pangeran Mangkubumi membantu kakaknya untuk memadamkan berbagai pemberontakan, beliau diberikan janji oleh kakaknya. Yaitu nanti kalau Adinda menang, berhasil menaklukkan para pemberontak, saya akan memberikan pelungguh atau memberikan tanah jabatan kepada Adinda, yaitu wilayah yang disebut sebagai Sukowati. Wilayah Sukowati itu seluruh Kabupaten Sragen dan sebagian Kabupaten Ngawi bagian utara. Itu tanah paling subur di seluruh Jawa. Sampai sekarang ya, itu daerah lumbung padinya kan di situ. Nah itu dijanjikan untuk diberikan kepada Pangeran Mangkubumi. Karena jasanya yang sangat besar dalam memadamkan berbagai pemberontakan. Nah bertahun-tahun janji itu tidak kunjung diberikan, bahkan ditahan-tahan oleh Patih yang dengki kepada Perdana Menteri ya. Patih Pringgoloyo namanya yang sangat dengki kepada beliau. Ditambah suatu hari di tahun 1746, malam-malam Gubernur Jenderal Baron van Imhoff dari Batavia, Gubernur Jenderal VOC datang ke keraton. Dan kemudian di dalam penghadapan itu Pangeran Mangkubumi duduk di bawah, Gubernur Jenderal dan Patih duduk di kursi, Raja duduk di singgasana. Kemudian antara Patih dengan Gubernur Jenderal ini timpal-timpalan membuli Pangeran Mangkubumi. Jadi Patihnya ngomong begini, Tuan Gubernur Jenderal, di antara kita ini ada orang merasa berjasa, minta hadiah. Padahal ya jasanya biasa-biasa saja, tidak layak diberi hadiah. Lah kok masih tidak tahu malu. Kalau memang
nggak mau nggak terima kalau nggak diberi hadiah, kok ya masih sampai sekarang tetap di keraton. Itu Iya. apa namanya itu gitu. Jadi kayak timpal-timpalan untuk membuli Pangeran Mangkubumi. Dari Mungkin kayak orang zaman sekarang katanya oposisi tapi kok masih dipanggil. kayak masih di dalam keraton gitu ya. Katanya nggak setuju kebijakan tapi tetap di dalam keraton. Pokoknya dibully lah di dalam pertemuan itu. Dan dalam Babat Mangkubumi, sebuah sejarah yang ditulis oleh Keraton Surakarta, itu diceritakan bagaimana Pangeran Mangkubumi sepanjang dibully itu cuma tersenyum. Nunduk, tersenyum, nggak ngomong apa-apa sampai forum selesai. Tapi malam hari dia menghadap ke kamar kakaknya dan mencium tangan kakaknya minta izin. Izinkan saya keluar dari keraton. Loh, Adinda mau kemana? Saya tidak punya pilihan, Wong. Saya tadi dibully, Kakanda juga tidak belain saya, gitu kan. Saya tidak punya orang yang bisa membela saya di keraton, saya disakiti seperti ini. Janji kepada saya tidak diberikan dan penjajah ini sudah semakin sewenang-wenang ngatur-ngatur urusan keraton seenak mereka, seakan-akan keraton ini milik mereka. Dan Paduka Kakanda tidak punya kewenangan apa-apa, tidak punya kekuasaan, ya dirongrong terus oleh Belanda bersama sekutunya yang namanya Patih Pringgoloyo ini. Saya tidak terima. Seperti ini saya akan berperang, mohon doa restu dari Kakanda, saya akan berperang untuk mengusir VOC ini dari Jawa. Nah, itu sumpahnya Pangeran Mangkubumi. Nah, kakaknya ini lucu. Pada posisinya sebagai seorang kakak, dia sangat menyayangi dan mengandalkan adiknya. Dia tahu tanpa adiknya ini dia tidak bisa memadamkan berbagai pemberontakan dan sebagainya. Tapi di sisi lain kalau dia belain adiknya, dia takut dia akan diperangi oleh VOC juga yang kemudian membuat dia kehilangan kekuasaan. Maka dia merestui adiknya, memberikan pusaka keraton Kanjeng Ki Ageng Pleret, tombak kepada adiknya untuk lambang bahwa keraton merestui pemberontakan yang dilakukan, gitu ya. Dan akhirnya kemudian Pangeran Mangkubumi ini keluar didampingi istrinya tadi, Niken Loroywati, keluar dari keraton. Dan luar biasanya waktu itu lebih dari separuh pangeran mengikuti beliau. Masya Allah. Jadi separuh pangeran-pangeran ikut beliau, berperang bersama beliau. Dan selama perang ini lucu lagi karena keraton ini dipaksa juga oleh Belanda untuk bantu Belanda memerangi Pangeran Mangkubumi. Maka ada dua tumenggung, namanya Tumenggung Arum Binang dan Tumenggung Yudonegoro dari Banyumas, itu menjadi panglima keraton menghadapi Pangeran Mangkubumi. Tapi sudah dikasih pesan sama raja. Kalau perang sama Mangkubumi jangan terlalu serius gitu ya, main-main saja. Dan ini saya titip, jadi dititipi kendang. Kendang itu alat musik Jawa itu ya yang kemudian bentuknya seperti tabung, ada tutup dari kulit di kanan dan kiri gitu ya. Itu kendang itu oleh raja, oleh Pak Kebul II diisi perhiasan. Emas, permata, berlian, pokoknya uang dari keraton. Dia titip, nanti kalau perang, ini lemparkan kepada Mangkubumi. Jadi ini bentuk dukungannya raja sebenarnya kepada perang yang dilakukan oleh adiknya untuk menentang VOC. Untuk menambah pembiayaan juga ya, menambah pembiayaan. Maka Ratu Ageng Tegaraja itu mengawal suaminya, mendampingi suami dalam jihad ini di atas kuda selama kurang lebih 9 tahun. 9 tahun berjihad. Berjihad dari tahun 1746 sampai 1755. Kita bisa bayangkan, perang itu sehari saja capek. Ini 9 tahun bergerilya dengan medan gerilya itu membentang antara Kertosono, Jawa Timur, Nganjuk ya, kemudian ke Ponorogo, Kediri, Blitar, kemudian ke arah Madiun, ke timur, ke utara sampai ke Demak, Grobogan, Blora, kemudian ke arah barat itu sampai ke Kedu, Bagelen, ke Kebumen, ke Banyumas, itu wilayah jihadnya itu seluas itu. Dan itu terus bergerak, pasukannya itu tidak pernah berhenti karena harus menghindari kejaran-kejaran pasukan Belanda. Dan pada waktu itu beliau mendapatkan beberapa keberhasilan, termasuk Gubernur Jenderal Baron van Imhoff itu ketika sedang di Benteng Ungaran, di Ungaran itu dekat Semarang ya, itu dikepung oleh Pangeran Mangkubumi itu sampai Gubernur Jenderal ini tewas di dalam benteng. Kemudian ketika menghadapi pasukan VOC ini dipimpin oleh salah satu panglima namanya Mayor de Klerk, itu di Sungai Bogowonto di wilayah Purworejo perbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo itu. Di situ Mayor de Klerk ini bahkan berhasil dibunuh dan pasukannya dihancurkan oleh Pangeran Mangkubumi dan secara pribadi Mayor de Klerk yang memakai baju besi, baju zirah yang tidak bisa tembus peluru dan tidak bisa diserang dengan senjata itu dibunuh oleh Pangeran Mangkubumi sendiri yang menyamar sebagai prajurit biasa. Jadi Pangeran Mangkubumi itu punya ciri khas. Beliau itu kalau megang tombak, yang dipegang bukan gagangnya tapi mata tombaknya.
Sehingga Luar orang-orang biasa. meskipun waktu itu yang mengatakan yang membunuh Mayor de Klerk adalah seorang prajurit bernama Prawirorono yang memakai penutup wajah, Hmm. tapi orang-orang tahu itu adalah Pangeran Mangkubumi karena dia megang tombaknya dengan telapak tangan begini. Iya. Jadi sudah di atas kuda ya, Mayor Klerknya itu di atas kuda ditusuk tidak mempan itu ya. Akhirnya Prawirorono alias Pangeran Mangkubumi ini meloncat ke atas kudanya. Meloncat ke atas kudanya siapa namanya Mayor de Klerk ini, ketika mereka berhadapan-hadapan ini tombak ini kan dipegang ujungnya ya, mata tombaknya kan masih ada sisa mata tombak segini. Iya. Ini yang ditikamkan ke bagian leher yang tidak terlindung oleh baju besi. Lalu kemudian rubuh bersimbah darah, dan itu Ratu Ageng Tegarrejo selalu mendampingi di saat-saat seperti itu, berperang dengan begitu gagah berani, menggunakan terutama Ratu Ageng ini seorang kalau sekarang mungkin sniper. Jadi dia penembak jitu jarak jauh yang kemudian dengan laras panjang sangat hebat di dalam peperangan tersebut. Akhirnya pada tahun 1755 karena Belanda tidak mampu lagi untuk berperang melawan Pangeran Mangkubumi ini, diupayakan sampai melibatkan seorang bernama Syarif Besar Syekh Ibrahim yang berasal dari Istanbul, dari Turki Utsmani pada masa itu sedang ada di Batavia, oleh Belanda diminta untuk membujuk Pangeran Mangkubumi ini berunding. Akhirnya terjadi perundingan yang kemudian akhirnya disebut Perjanjian Giyanti di wilayah Karanganyar. Perjanjiannya antara Belanda dengan VOC dengan Pangeran Mangkubumi. Waktu itu namanya Gubernur Nicholas Harting dengan Pangeran Mangkubumi. Akhirnya Pangeran Mangkubumi karena melihat penderitaan rakyat yang sudah 9 tahun berperang, ya, mereka tidak sempat bertani, terjadi kelaparan di mana-mana, kasihan juga rakyat yang menjadi korban. Beliau akhirnya menerima perjanjian damai dengan persyaratan Kerajaan Mataram akan dibagi 2, separuh akan diberikan kepada keponakannya, putra dari kakaknya, yang kemudian bertahta sebagai Pakubuwono III, separuh diberikan kepada beliau sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Istana Timur ada di Surakarta, Solo, Istana Barat ada di Yogyakarta. Nah anehnya karena ini kelicikan Belanda untuk membagi-bagi wilayah, meskipun Yogyakarta ada di Barat, wilayahnya lebih banyak di Jawa Timur. Iya. Nah kemudian Surakarta meskipun berada di sebelah timur, wilayahnya banyak di sebelah barat. Jadi ini adu dombanya Belanda yang pada saat itu memang demikian. Jadi pertimbangan Pangeran Mangkubumi ketika itu, daripada seluruh kerajaan dikangkangi oleh VOC, seluruh kerajaan dikendalikan oleh VOC, lumayanlah dapat separuh yang berdaulat gitu. Separuh yang beliau bisa mengatur sendiri kerajaannya. Sehingga beliau menerima perjanjian tersebut, akhirnya kemudian beliau membangun keraton di yang sekarang kita sebut sebagai kota Yogyakarta gitu. Dan akhirnya Ratu Ageng ini menjadi permaisurinya di Yogyakarta, melahirkan putra mahkota pun itu pada saat berjihad di Gunung Sindoro. Makanya nama kecilnya itu Raden Mas Sundoro nanti akan bertahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pada masa bertahtanya Sri Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta ini oleh berbagai sejarawan termasuk Profesor M.C. Rickles, Profesor Peter Carey disebut sebagai masa keemasan kedua di Jawa setelah masa pemerintahan Sultan Agung. Masa keemasan Jawa itu dulu masa pemerintahan Sultan Agung, makmur. Nah, kemudian terulang masa kemakmuran itu pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Beliau memerintah dengan adil, bijaksana, dengan penuh kedaulatan, dengan terus melakukan rongrongan kepada kekuasaan Belanda apapun yang bisa dilakukan seoptimal mungkin, dan didampingi oleh istri yang luar biasa, dan istrinya ini kemudian membentuk Bergodo Langenkusumo. Apa itu? Ini pasukan kawal sultan yang isinya semua perempuan. Masya Allah. Dan perempuan-perempuan ini dilatih seperti Ratu Ageng, pandai menggunakan senjata, pandai berkuda, hebat memanah, hebat menembak dan sebagainya. Sehingga ketika Gubernur Jenderal Belanda Prancis, Herman Willem Daendels, Marsekal Herman Willem Daendels yang adalah bawahannya Kaisar Napoleon Bonaparte pada tahun 1809 itu berkunjung ke Keraton Yogyakarta, dia shock melihat wanita di Yogyakarta. Wanita di Eropa itu dapur, sumur, kasur. Iya. Wanita di Eropa itu perannya sangat domestik, hanya di rumah,
tidak mengurusi urusan kenegaraan, tidak mengurusi urusan militer. Apalagi zaman dulu tuh patriarki banget gitu ya. Di Eropa itu patriarki banget. Lah kok ini wanita Jawa segitu progresifnya, mereka menunggang kuda pinter, memanah pinter, menembak pinter. Jadi bayangkan seorang perwira tinggi revolusi Perancis seperti Daendels saja kaget dengan progresivitas perempuan Jawa. Jadi makanya para sejarawan masa kini ini meyakini apa yang kemudian diperjuangkan oleh R.A. Kartini 1 abad setelah Ratu Ageng, itu sebenarnya bukan melawan nilai-nilai Jawa. Betul. Tetapi nilai-nilai Eropa, nilai-nilai penjajah yang sudah dipaksakan ke Jawa, yang dahulunya sebenarnya perempuan Jawa itu mujahidah. Yang dahulunya sebenarnya perempuan Jawa itu sangat berdaya dan sangat terpelajar. Pastinya Ratu Ageng ini juga menengok sejarah-sejarah perempuan peradaban itu ya? Iya, betul. Dari biasa juga. Masa lalu pun banyak sekali referensi, apalagi di Jawa ada Ratu Kalinyamat, begitu ya. Seorang perempuan perkasa yang kemudian pernah memimpin perlawanan melawan Portugis gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadikan karakter perempuan Jawa pada masa itu masih sangat kuat. Mereka terpelajar. Nah, ini yang soal terpelajar ini kita juga sangat takjub. Kalau kita ke British Library, ke Perpustakaan Nasional Inggris, itu di sana ada naskah paling tebal dari luar Eropa. Naskah paling tebal dari luar Eropa itu judulnya Serat Menak Amir Hamzah. Masya Allah. Tebalnya 3040 halaman. Isinya adalah sebuah cerita carangan, ada cerita bagian yang sesuai fakta, tapi kemudian ditambahkan fiksi yang luas tentang Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Makanya ini disebut Serat Menak Amir Hamzah. Nah, yang sangat menarik halaman persembahan. Penulisnya mengatakan serat ini ditulis, didiktekan dan diarahkan, dan lalu dipersembahkan kepada Ratu Ageng Tegarejo. Masya Allah. Jadi Ratu Ageng Tegarejo adalah penginisiasi, pemberi arahan dalam penulisan Serat Menak Amir Hamzah yang 3040 halaman ini. Diperkirakan ini ditulis ketika beliau sudah di Tegalrejo, ketika mengasuh Pangeran Diponegoro Muda, di mana kemudian kita bisa membayangkan kenapa Pangeran Diponegoro nanti juga kuat berjihad 5 tahun melawan Belanda, masuk keluar hutan, meninggalkan segala kemewahan sebagai seorang pangeran, tapi makan buah-buahan hutan, minum air sungai dan lain sebagainya dengan begitu tahannya memimpin perlawanan, itu karena ketika kecilnya selalu diceritakan oleh nenek beliau itu kisah kepahlawanan Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar gitu ya, di dalam Serat Menak Amir Hamzah yang luar biasa ini. Jadi ini bukti bahwa beliau bukan cuma seorang prajurit, tapi juga seorang intelektual, seorang yang kemudian sangat peduli dan memperhatikan literasi dan pendidikan untuk keluarganya. Nah, yang hebat lagi, Ratu Ageng Tegarejo ini menyaksikan kelahiran cicitnya di keraton pada tahun 1785 saat fajar tanggal 11 November itu lahir Pangeran Diponegoro kecil yang diberi nama Raden Mas Mustohar. Ketika anak ini lahir, ini juga firasat seorang mukmin ya. Dalam Babad Diponegoro dituliskan Sultan Hamengkubuwono pertama, kakek buyutnya ini menimang-nimang cucunya ini dan kemudian mengatakan kepada Ratu Ageng, "Mbok Ratu, didik anak ini baik-baik. Karena anak ini nanti akan memberi kerusakan kepada Belanda lebih besar dan lebih dahsyat daripada yang pernah aku lakukan." Masya Allah. Jadi Sri Sultan ini sudah punya firasat bahwa cicitnya ini akan menjadi seorang mujahid, seorang pejuang besar yang akan melawan Belanda seperti dirinya dulu. Nah, makanya dipesankan kepada Ratu Ageng untuk rawat cucuku ini baik-baik. Maka ketika Sri Sultan Hamengkubuwono I wafat di tahun 1792, justru Ratu Ageng memilih keluar dari keraton. Jadi dia dengan putra mahkota, yakni anaknya sendiri yang kemudian naik tahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono II ini agak beda pandangan. Sri Sultan Hamengkubuwono II ini karena hidup dalam masa kejayaan ayahnya, kemakmuran yang luar biasa, dia hidup dengan agak bergaya hidup mewah. Padahal beliau Ratu Ageng sangat tidak setuju dengan gaya hidup seperti itu. Demikian pula beberapa pelanggaran syariat itu terjadi di keraton. Sri Sultan Hamengkubuwono I itu sangat disiplin syariat, bagaimana beliau tentang pernikahan, juga istrinya hanya 4 dan kemudian tapi Sri Sultan Hamengkubuwono itu punya selir-selir yang banyak dan itu Ratu Ageng sangat tidak setuju. Kemudian ketika bertemu dengan pejabat Belanda, kalau Sultan Hamengkubuwono I itu pejabat Belanda minum wine,
jenever atau minum anggur, minuman keras, Sri Sultan selalu hanya meminum sari buah ataupun bahkan jamu dari rimpang-rimpang, temulawak, kunyit dan lain sebagainya sebagai pengganti. Tapi kadang-kadang Sri Sultan Hamengkubuwono II ini demi keakraban dengan pejabat Belanda kadang-kadang mau ikut minum gitu. Itu Ratu Ageng sangat marah kepada putranya sendiri dan kemudian beliau keluar dari keraton ketika dibujuk-bujuk oleh putranya Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk kembali ke keraton. Beliau mengatakan lebih baik aku bekerja dengan tanganku sendiri memenuhi kebutuhanku daripada aku makan dari hasil kalian memeras rakyat. Ya Allah. Karena pada masa itu pajak sudah dinaikkan. Sri Sultan Hamengkubuwono II terkenal memiliki proyek-proyek pembangunan yang banyak. Membangun pesanggrahan, benteng-benteng, bahkan benteng keliling keraton diperkuat, dipertinggi, pertahanan di mana-mana karena beliau mengatakan aku juga siap untuk perang melawan Belanda seperti ayahanda dulu, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Kalau ayahandanya penuh kesederhanaan, kejutan, ini anaknya membangun benteng-benteng yang kuat, persenjataan, membangun pabrik meriam, pabrik mesiu dan lain sebagainya. Jadi anggaran keraton yang dihabiskan untuk berbagai proyek itu besar sekali dan itu diambil dari pajak dari masyarakat. Dan itu Ratu Ageng sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh anaknya, sehingga beliau memilih tinggal di Tegalrejo. Dan disinilah kemudian cicitnya ini dididik dengan pendekatan yang luar biasa. Satu, karena dia dijauhkan dari kehidupan keraton yang mewah, glamor, Pangeran Diponegoro itu hidup dalam kesederhanaan. Jadi meskipun dia anak raja, cucu raja, cicit raja, dia dididik oleh nenek buyutnya ini untuk hidup bersama petani. Diajak ke sawah, turun menanam padi, turun memupuk, turun menyiangi rumput, turun untuk ikut panen, ya. Kemudian ikut dalam acara-acaranya masyarakat ya. Kalau dulu ada gejok lesung, menumbuk padi bareng-bareng. Itu di Diponegoro dilibatkan dalam acara-acara bersama masyarakat, dekat dengan orang kecil, ikut bekerja di sawah, dan sebagainya. Sehingga terbentuk rasa empatinya yang sangat kuat terhadap apa yang dirasakan masyarakat. Betul. Yang kedua, Ratu Ageng Tegalrejo ini sangat perhatikan dalam pendidikan agama. Maka beliau mendatangkan ulama-ulama dari berbagai penjuru untuk mendidik santri-santrinya di Tegalrejo, membacakan kitab, menghatamkan kitab, sambil Diponegoro ikut belajar di situ. Jadi ada Kiai Gede Dadapan, kemudian ada Kiai Taptoyani dari Melangi, ada Kiai Guru Kasongan, ada Kiai Guru Bagelen. Itu secara rutin dipergilirkan, didatangkan ke Tegalrejo untuk mengajar masyarakat. Jadi ada pengajian yang khusus untuk para santri, ada pengajian yang terbuka untuk masyarakat umum, gitu ya. Itu diselenggarakan, itu diselenggarakan di Tegalrejo sehingga Tegalrejo ini ramai. Dan bahkan waktu itu di Tegalrejo itu dinaungi atau menaungi 3.000 keluarga petani. 3.000 rumah tangga petani yang menggarap sawah-sawahnya, sehingga Tegalrejo ini menghasilkan padi atau beras itu berlimpah sampai dijual dan dikirim kemana-mana, termasuk uang yang ditabung oleh Ratu Ageng ini digunakan untuk memberangkatkan haji sebagian ulama-ulama. Masya Allah. Kita tahu zaman itu berangkat haji itu biayanya luar biasa. Iya. Sekarang nih Ustaz. Ya. Dan orang berangkat haji pada zaman itu tuh sudah pamit lahir batin kemungkinan tidak pulang. Gitu ya, karena perjalanannya yang penuh tantangan, naik kapal berbulan-bulan, nunggu angin, ya, tidak tahu nanti di tengah jalan ada perompak dan sebagainya. Itu luar biasa tantangannya. Dan Ratu Ageng tanpa ragu membiayai, tidak merasa rugi untuk membiayai orang-orang yang berangkat haji ini, dan beliau meyakini dengan itu beliau akan mendapatkan pahala haji mereka. Ini yang dilakukan oleh Ratu Ageng pada saat itu, meneruskan tradisi suaminya yang ketika menjadi sultan juga memberangkatkan para ulama untuk ke Mekah, gitu ya. Ini menjadikan Diponegoro dekat dengan para ulama. Dan bahkan kemudian bisa membangun jejaring dengan para santri dari berbagai perguruan-perguruan atau pesantren-pesantren di berbagai penjuru di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, inilah yang akan menjadi kekuatan Diponegoro di masa yang akan datang, di mana beliau ini nantinya dalam berjihad akan mampu mempersatukan golongan bangsawan, para pangeran, sepupu-sepupu beliau, adik kakak beliau, kemudian juga misan-misan beliau, paman-paman beliau, bahkan para punggawa kerajaan, bangsawan-bangsawan, juga masyarakat umum yang abangan, yang dekat dengan beliau karena beliau dekat dengan rakyat, dan kaum santri, para ulama juga berdiri bersama dengan beliau. Padahal biasanya golongan-golongan ini tuh tidak bisa bersatu. Punya jarak ya. Iya, punya jarak. Jadi tidak bisa bersatu. Ternyata di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro, perang Sabil melawan penjajah ini begitu dahsyat,
berkobar di seluruh Jawa, melebihi apa yang dulu dilakukan oleh kakek buyutnya dalam berjuang melawan VOC. Jadi ini faktor utamanya adalah Ratu Ageng Tegalrejo yang memberikan sentuhan intelektual, memberikan sentuhan keagamaan. Jadi Diponegoro menceritakan Ratu Ageng sangat menggemari kitab takrib ya untuk fikih, kitab tuhfah untuk tasawuf ya. Kemudian beliau sangat menggemari kitab Tajus Salatin dan Sulalatus Salatin untuk ilmu pemerintahan gitu ya. Itu semuanya diajarkan kepada Diponegoro kecil. Kemudian beliau memberikan sentuhan koneksi-koneksi ya. Jadi sudah dikenalkan dengan para ulama dari berbagai penjuru sehingga nanti bisa ketika beliau berjuang tinggal menghubungi mereka dan percaya kepada beliau. Dan juga beliau tidak melupakan dihubungkan dengan keraton, di mana justru biasanya kan dari luar masuk ke keraton untuk menghadap, tapi banyak pangeran dari dalam keraton itu sering berkumpul di rumahnya Pangeran Diponegoro untuk kemudian merundingkan masalah-masalah kerajaan, sehingga nanti ketika Sri Sultan Hamengkubuwono V naik tahta ketika usianya masih sangat kecil, itu Pangeran Diponegoro diangkat menjadi salah satu wali sultan dan beliau berpengalaman mengurus urusan ketatanegaraan itu. Jadi ini semuanya adalah buah pendidikan Ratu Ageng Tegalrejo, perempuan yang luar biasa, yang dahsyat, yang kita pelajari dalam seri-seri kisah perempuan peradaban kali ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan ini adalah salah satu contoh besar bagaimana sosok perempuan sebagai sosok pendidik ya, buat keturunan, buat generasi yang berikutnya, dan bagaimana pengaruh dari pendidik itu sendiri buat sosok yang dididik. Masya Allah.